Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Tabik pun. Ya pun. Baiklah, kami dari kelompok 1 paralel akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas akhir semester pengantar pendidikan bahasa Indonesia, yaitu mengenai karya tulis ilmiah yang telah kami buat, yang membahas tentang manfaat hubungan internasional bagi negara Indonesia. Melalui PowerPoint ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang selama ini telah kami kerjakan. Baiklah, saya sendiri, Siti Akhila Nur Silmina, yang akan memoderatori berjalannya presentasi ini. Kelompok 1 ini terdiri dari Saudari Ramadita Zahra, Pirsa Andini, Anindya Sapira Putri, dan Najedipa Kaizahani. Pada kali ini kami akan membahas 4 poin penting dalam hubungan internasional, yaitu pengertian hubungan internasional itu sendiri. Yang kedua adalah bentuk-bentuk kerjasama hubungan internasional sendiri. Yang ketiga adalah manfaat kerjasama dan perjanjian internasional. Dan yang keempat adalah manfaat kerjasama internasional bagi pembangunan Indonesia. Nah, sebelum memasuki 4 poin tadi, di sini kami akan menyampaikan latar belakang mengapa kami meneliti hal tersebut. Nah, hubungan internasional diidentifikasikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi berbagai negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan substansional, kelompok atau badan dalam suatu negara, seperti birokrasi dan pemerintahan domestik, serta individu-individu. Hubungan antar negara atau negara harus dilandasi dengan persamaan sederajat. Untuk landasan teori, adanya sejarahnya hubungan internasional itu berdasarkan pada Perdamaian Westphalen pada tahun 1648, dan hal tersebut juga didukung dengan Traktat Utrecht tahun 1713. Indonesia, hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara dalam Undang-Undang Indonesia adalah UU Nomor 37 Tahun 1999 yang dimana hubungan luar negeri Indonesia memegang prinsip pada kebijakan luar negeri, yaitu bebas dan aktif. Untuk materi pertama, mengenai pengertian hubungan internasional sendiri akan disampaikan oleh Saudara Anindya Safira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan giliran kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih tentang pengertian hubungan internasional. Istilah hubungan internasional sendiri diciptakan oleh Jeremy Bentham, yaitu seorang yang mempunyai minat yang begitu besar terhadap hubungan antar negara. Hubungan internasional juga merupakan hubungan interaksi antar manusia, antar bangsa, antar negara, baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pengertian lain hubungan internasional secara umum, yaitu kerjasama hubungan antar negara, transaksi lintas batas dari semua jenis politik, ekonomi, sosial, dan perbedaan hubungan antar negara yang disebabkan karena sumber daya antar negara yang berbeda. Untuk materi yang kedua, yaitu mengenai bentuk-bentuk kerjasama internasional yang akan disampaikan oleh Saudari Ramadita Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama internasional yang dibagi menjadi 3, yaitu kerjasama bilateral, regional, dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral sendiri merupakan kerjasama antar dua negara yang menjalin hubungan baik, contohnya hubungan kerjasama Indonesia dengan Singapura. Kemudian, kerjasama regional merupakan kerjasama antar negara yang terjalin dalam satu kawasan atau wilayah, contohnya seperti ASEAN, APEC, IRF, dan EAS. Dan yang ketiga ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama antara dua negara atau lebih tanpa dibatasi dengan kawasan atau wilayah apapun, contohnya seperti PBB, WTO, dan IMF. Untuk materi mengenai manfaat kerjasama dan perjanjian internasional itu sendiri akan disampaikan oleh Saudari Pirsa Andini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kerjasama dan perjanjian internasional.
Manfaat kerjasama internasional bagi Indonesia itu ada 4. 1. Masalah politik dan keamanan Indonesia dapat diselesaikan dalam lembaga internasional. Yang kedua, melalui kerjasama internasional atau PBB. Yang ketiga, masalah wilayah pemerintahan Indonesia dapat diselesaikan dengan adanya PBB. Dan yang terakhir, kerjasama internasional dalam organisasi internasional di bawah PBB. Nah, contohnya itu kalau misalnya Indonesia mempunyai masalah atau konflik dengan negara lain, itu bisa diselesaikan dalam musyawarah di dalam PBB. Nah, yang kedua itu ada manfaat perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional setelah sidang hukum laut di Geneva tahun 1958. Itu ada 3. Yang pertama ada konvensi yang berkaitan dengan kedaulatan teritorial. Yang kedua, perjanjian yang berkaitan dengan kedaulatan atas sumber alam. Dan yang terakhir ada konvensi yang diratifikasikan Indonesia dengan UU nomor 19 tahun 1981. Lalu, untuk manfaat kerjasama internasional terhadap pembangunan Indonesia itu sendiri, materi ini akan disampaikan oleh Saudara Najedi Pakaizani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang manfaat kerjasama internasional terhadap pembangunan Indonesia. Dalam kelompok kami menyampaikan hasil dari kerjasama Indonesia dengan negara lain, yang gunanya adalah mendukung pembangunan bagi Indonesia, baik dalam segi ekonomi, pendidikan, politik, infrastruktur, dan lainnya. Di sini, kelompok kami akan memperjelas terhadap 2 segi, yaitu infrastruktur dan pendidikan. Yang pertama ada infrastruktur. Indonesia menjalin kerjasama dengan Jepang dalam pembangunan infrastruktur. Kerjasama ini bukan hanya berdampak pada pembangunan fasilitas infrastruktur secara fisik, tetapi juga banyak manfaatnya terhadap sumber daya manusia lainnya. Yang kedua ada pendidikan. Salah satu kerjasama dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh negara kawasan ASEAN adalah Asian Council of Teachers atau ACT, yang tujuannya adalah agar para guru diharapkan dapat berdiskusi dengan berbagai gagasan untuk mendidik dan mengajar di era global. Nah, untuk kesimpulan itu sendiri, yaitu melalui uraian pembahasan pada materi sebelumnya yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional memiliki peranan penting dalam mendukung pencapaian nasional, baik melalui kerjasama bilateral, regional, ataupun multilateral. Hubungan internasional sendiri sangat erat kaitannya dengan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan yang berlangsung di antara suatu negara dengan negara lain. Hal ini dapat terjadi apabila kerjasama antar negara, baik itu dalam bidang teknologi, pendidikan, maupun pangan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa. Hal ini menghasilkan banyak manfaat seperti mewujudkan kesatuan wilayah, masalah politik, dan keamanan dapat terselesaikan, hingga menimbulkan pengakuan hak negara. Selain itu, tujuan kerjasama hubungan internasional itu sendiri juga untuk membangun para SDM yang berkualitas untuk negara tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan melalui hasil karya tulis ilmiah kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami akan menutup video kami dengan sebuah pantun. Jalan-jalan membeli buku. Cakep. Jangan lupa mampir ke Kota Bekasi. Cakep. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Terima kasih.